complicated when it hurts. Oke, halo semua, ketemu lagi di channel Godioris. Dan sekarang ini kita udah masuk di seri Ascent. Dan kemarin selama beberapa seri ini hingga seri ke-9 di Ascent, kita hanya baru ada satu kali kemenangan, yaitu di seri Catalonia aja, tepatnya di GP Barcelona. Jadi sebenarnya kita benar-benar hari ini tuh berjuang banget. Apalagi kita sebelumnya tuh menggunakan tim-tim yang hebat, tapi pas pakai KTM Tech 3 kita harus berjuang banget dari bawah hingga sekarang akhirnya kita udah bisa untuk step by step merangsak di kelas, memang mengejar Marc Marquez yang ada di puncak tentunya dengan jarak yang cukup jauh juga. Tapi kita nggak boleh terlalu lengah dan juga menyerah karena masih ada beberapa seri lagi, di mana sekarang masih ada 10 seri mendatang yang bakal kita lewati setelah nanti seri di Ascent. Dan hari ini hari Sabtu, di mana kualifikasi hari Sabtu ini kita malah nggak bisa untuk tembus ke Q2 dan kita harus mentok start dari posisi ke-21. Nggak tahu kenapa di Ascent. Pokoknya setiap kualifikasi di season ke-6 kali ini dengan KTM Tech 3 kita nggak pernah yang namanya kualifikasi bagus banget seperti menjadi pole. Tapi di sini kita benar-benar wah, nggak tahu kenapa ini. Pokoknya kita harus berjuang dari belakang. Semoga aja di sesi race-nya bakal beda sama sesi kualifikasi, karena memang biasanya sesi race-nya itu bakal banyak drama, banyak hal-hal yang nggak bakal kita duga seperti yang kita ekspektasikan. Mungkin ada yang crash atau mungkin ada lagi yang tiba-tiba dari depan langsung merosot ke belakang karena nggak bisa untuk bertahan di lini depan untuk bertahan duel dengan posisi yang pertama. Jadi semoga aja besok di sesi race-nya di hari Minggu, semoga aja Asep Surasep bisa untuk merangsak mengejar Maverick Vinales serta tembus nanti ke barisan depan untuk mengejar rival yang paling kuat di GP Ascent kali ini. Semoga kita bisa benar-benar berjuang banget di GP, tepatnya di Netherlands Grand Prix kali ini. Oke, here we go. What's going on, motorcycle fans? We're here in Assen bringing you live coverage of the MotoGP class Dutch Grand Prix. Dan akhirnya sampailah kita di sesi race untuk MotoGP kelas bersama Joan Mir yang menjadi pole sementara, menjadi pole position di sesi kualifikasi kemarin, dan tentunya Suzuki kayaknya bakal mendominasi. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya enggak, karena kita nggak bakal tahu. Soalnya yang sering gue lihat ini, kecuali Marquez ya, biasanya rider yang sering start di depan itu bakal tergusur. Pokoknya selain Marquez saja pasti bakal tergusur. Jadi semoga nanti kita bisa mengejar Marquez posisi ke-6 sekarang, dan semoga nanti di sesi race-nya kita juga bisa untuk melampaui semua rival hingga nanti mengejar di posisi mana. Meskipun kita start dari posisi ke-21 juga, ini merupakan sebuah rekor yang cukup buruk juga. Jadi nggak tahu kenapa ini, pokoknya setiap kualifikasi kita selalunya jeblok aja, nggak pernah bagus loh, gitu kan. Jadi ya gak apa-apa lah, yang penting kita berjuang aja, karena biasanya sesi race emang paling beda sama sesi kualifikasi. Kali ini untuk kompon soft medium menjadi pilihan kita karena suhunya nggak terlalu tinggi, dan bensin juga kita bakal agak sedikit fullin aja supaya nanti mengejar di lap terakhir supaya kenceng cuy. Jadi kita nggak boleh terlalu menghemat lah ya. Masa iya kita balapan dengan mode hemat? Hemat mode itu nggak bakal kita pakai itu balapan, karena target kita adalah menang dengan cara yang sangat sempurna. Oke, kalau gitu ini sesi warming up untuk MotoGP Netherlands Grand Prix, dan semoga aja di sini nggak ada insidennya sangat memilukan bagi pembalap yang ada berlaga di Netherlands Grand Prix kali ini. Oke, semangat. Assen, the motorbike university, is once again ready to put everyone to the test. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP untuk TT Ascent Grand Prix, and on the way kita overtaking Pecco Bagnaia dari sini kan mengajak kembali ini Bastian ini. Oh, nampaknya di sini Ducati, 3 Ducati melampaui kita. Kita overtaking ini dari sekitar overtaking Valentino Rossi, dan akhirnya masuk ke posisi ke-14 sekarang. Luar biasa, akhirnya KTM Tech berhasil bertahan dengan kita overtaking Taka. Ada yang crash di belakang, namanya Taka. Crash lagi. Ternyata 2 Suzuki crash. Itu di Suzuki sama siapa sih? Ini serius. Baru aja kita bilangin ada supaya nggak ada insiden, ternyata malah di lap pertama selepas garis start. Latihan pertama itu malah ada yang crash. Ini bahaya banget asli. Oke, Petro mengejar si Green, nampaknya dia masih maksa, dan Valentino Rossi crash di belakang. Insiden ketiga untuk lap pertama. Apa yang terjadi? Kita overtaking Alex Espargaro, Miguel Oliveira, kita overtaking Miguel, dari sekarang kita overtaking langsung akhirnya bagus di high speed corner, mengejar Philippine dari sini. Oke, tikungan ke-7 di high speed corner, dan akhirnya tak terduga ternyata Asep Surasep berhasil merangsak mendekati Miguel serta Brad Binder sekarang untuk posisi ke-8. Maverick Vinales posisi ke-7. Nah, kali ini sebanyak di sektor ketiga awal berkati Brad Binder, dan nampaknya Brad Binder kembali mendefense dari segiri. Luar biasa nampaknya KTM Factory bertahan misalnya supaya nggak kalah sama KTM Tech 3 untuk MotoGP Ascent di musim ke-6 kali ini.
Oke, high speed corner menuju sektor keempat awal. Mampukah Asep Surasa mengejar Brad Pinder serta Maverick Vinales demi posisi ke-87? Ini dia masih mengejar di final sektor awal. Dari sektor keempat dekati Brad Pinder overtaking. Darcy Green masih boleh berjuang mengejar lagi. Oke, kita overtaking Brad Pinder tepatnya di last chicane di final sektor. Kali ini cukup jauh lagi. Kita overtaking Brad Pinder masih belum bisa. Oke, saya mengejar di akselerasi dan kita beri momentum di sini. Kita overtaking Brad Pinder sekarang dan akhirnya bagus sekali menuju lap kedua. Maverick Vinales salah satu overtaking dan sekarang kita overtaking 2 lap kedua akhirnya bagus sekali. Oke, ini dia kita blocking pas langsung dan akhirnya overtaking Maverick Vinales serta Johan Zarco luar biasa dan nampaknya Taka di belakang masih berjuang meskipun dia tadi crash dan kali ini tepatnya Franco Morbidelli dan Marc Marquez merangsak 2 posisi dari posisi ke-6 hingga sekarang posisi ke-4. Nampaknya Marquez bakal berjuang dan kali ini nampaknya sih di posisi terdepan gak kita duga bukan Honda dan juga bukan Yamaha Suzuki tapi Ducati. Nampaknya Jack Miller berhasil menjadi lead the way pertama kalinya untuk MotoGP Asen kali ini tepatnya di musim 2021 season ke-6. Oke, Q-Focus Q-Fighting Franco Morbidelli dengan SRT Yamaha berjuang di posisi kedua sementara Marc Marquez berusaha mengejar Joan Mir dan Joan Mir terus bertahan dari serangan Marc Marquez dan kita si Asep. Ada Asep. Q-Focus Q-Fighting ini kali ini. Oke, mulai merapat lagi di sini. Udah mulai rapat sama si Franco Morbidelli. Mungkinkah Asep bisa mengejar Franco Morbidelli di sektor ketiga awal tepatnya di high speed corner tikungan ke-10 mengejar kembali. Oke, cukup melewati krep tadi. Ini dia tepatnya masih mengejar di akselerasi dengan kompon soft medium. Semoga saja ban kita awet hingga nanti di akhir lap. Ini dia mengejar masih lagi tepatnya di sektor keempat akhir Franco Morbidelli. Bakal kita overtaking di last chicane kalau bisa masih mengejar mencari peluang di sini dan nampaknya bagus sekali bagi Asep. Kita heartbreaking from Asep kali ini tepatnya mengejar Franco Morbidelli di akselerasi. Kita overtaking apakah bisa mengejar nampaknya di lap kedua akhir menuju lap ketiga. Franco Morbidelli belum bisa kita dekati di sini. Kita overtaking dengan sangat breaking, light breaking di sini dan akhirnya kita overtaking Franco Morbidelli di first corner. Akhirnya luar biasa kita berhasil overtaking Franco Morbidelli dengan cara yang sangat ekstrim yaitu light breaking dari KTM Tech 3. Luar biasa pengereman dari Asep sangat luar biasa, sangat-sangat identik sekali dengan pengereman yang sangat keras sekali. Oke, sektor pertama akhir. Mampukah kita mengejar Marc Marquez untuk posisi keempat dan Joan Mir untuk posisi ketiga dan Pol Espargaro. Ternyata Pol di sini dia udah mulai kuat beda sama yang kemarin di KTM Factory. Ya gue sih berarti nanti si Pol Espargaro bisa lah ya untuk tembus di baris depan minimal di podium ketiga nanti di seri. Mau kita overtaking Joan Mir dari si kanan masih boleh berjuang masih belum bisa. Oke, udah mulai tipis gapnya sama si Joan Mir. Nampaknya si Marc Marquez berhasil mengovertaking Joan Mir untuk posisi ketiga. Nampaknya Suzuki udah mulai melemah di lap ketiga sektor ketiga kali ini. Oke, Q-Focus Q-Fighting ini dia. Mampukah mengejar Joan Mir? Mampukah Asep mendekati Joan Mir untuk sektor keempat di depan? Atau malah kita harus menjauh lagi karena sekarang kita cukup kadang-kadang suka lambat, kadang juga suka kenceng cuy. Tapi kita nggak boleh nyerah karena masih ada 3, 4, 5, 7 lap lagi yang bakal kita lalui di sini. Oke, di final sektor dekati Joan Mir, kita bakal overtaking Joan Mir tepatnya di akselerasi selepas final chicane. Kali ini masuk ke chicane terakhir. Ini dia dengan Joan Mir di akselerasi. Semoga dia bisa mengejar di lap keempat kali ini. Kita overtaking Joan Mir dari sini karena akhirnya bagus sekali di awal pembuka lap keempat berhasil mengovertaking Joan Mir. Luar biasa, akselerasi luar biasa dari KTM Tech 3 untuk tadinya di final sektor setelah tikungan terakhir di final chicane. Gak terduga ternyata KTM Tech 3 luar biasa sekali untuk sesi race MotoGP Asen kali ini. Jadi kualifikasi nggak menjamin kita untuk menang atau mungkin kalah. Maksudnya kalau kita start di depan itu nggak menjamin kita bakal menang, ya pasti bakal berjuang terus. Itu merupakan suatu alasan yang tepat untuk kita bisa berusaha di sini. Oke, track lurus sebelahnya dan kali ini Marc Marquez, The Pol Espargaro, Jack Miller cukup menjauh di depan dan nampaknya KTM Tech 3 sedikit kesusahan untuk mengejar sekarang, apalagi di sini kita menggunakan kompon soft medium setelah ban belakang kita sebelah kanan itu udah mulai tergerus lebih awal. Jadi kita harus hati-hati untuk menghemat ban belakang kita. Oke, ini dia tepatnya banyak di tikungan ke-9. Q-Focus Q-Fighting tanpa pantang menyerah, si Asep harus bisa menguasai klasemen nantinya setelah seri Asen. Oke, Q-Focus Q-Fighting tikungan ke-10 masih mengejar kembali di high speed corner. Marc Marquez di posisi ketiga mengejar kembali Pol Espargaro. Di sini yang gak bisa dikira adalah tadinya di lap pertama kita udah berdoa semoga aja nggak ada insiden, tapi ternyata kita malah salah tebakan di mana banyak banget
rentetan crash di mana tadi luar biasa kayaknya menyita dengan seluruh banyak pembalap yang harus menjadi korban tadinya di lap pertama untuk terjadi di Asen kali ini. Jadi benar-benar itu sayang banget, ternyata banyak banget rival yang crash yang nggak kita duga. Bahkan benar sih ada sekitar 7 orang yang crash, termasuk Valentino Rossi, di mana tadi si Rossi ternyata dia crashnya itu sayang banget gara-gara ada kontak sama Alex Marquez. Ini bahaya banget, namanya si Alex Marquez ini udah mulai dendam nih, kayaknya dia mau ngebalas dendam si Marc Marquez yang sempat disepang 2015 kan. Jadi semoga aja nanti ini insiden gak sampai berkelanjutan, semoga aja isu dari Alex Marquez sama si Rossi nggak sampai ngebuat si Luca Marini marah ya. Jadi semoga aja mereka semua damai, karena emang ini merupakan insiden balap yang terjadi di dunia balap yang sudah lumrah terjadi. Ditambah lagi si Fabio Quartararo tadi hampir kehantam sama motornya si Alex Rins yang udah terbang di atas tuh, bener-bener parah banget. Ini sama kayak insiden waktu kita di Catalunya di MotoGP 19 waktu kita menggunakan Ducati Pramac Racing. Jadi kali itu kita sementara masih duel sama si Marc Marquez, dan ketika di tikungan 9 sebelum Macaisa itu kita kan itu tikungan high-speed corner. Nah itu ternyata disuruh si Marc Marquez malah crash dan dia high side, dan hampir aja kita kena hantam sama kayak kejadian tadi si Alex Rins sama si Maverick, sama si Fabio Quartararo. Jadi benar-benar itu kita kayak deg-degan banget, tapi ya beruntungnya kita nggak sampai crash meskipun kita harus sampai keluar track, tapi kita masih bisa untuk nge-save dan bisa selamat hingga nanti akhirnya kita selamat di garis finish. Oke, ini dia sektor terakhir tepatnya di lap kelima. Mampukah Asep mengejar Marc Marquez untuk posisi kita kali ini? Namanya 3 rider yaitu Jack Miller, Pol Espargaro, Marc Marquez rapat sekali di depan, dan kita nggak boleh hanya menyaksikan, kita harus bisa ikut duel sama mereka bertiga. Ya, penalti, sayang sekali, padahal itu tadi, ya sayang sekali cuy. Jadi ya yaudah nggak apa-apa, kita fokus ke penalti semuanya. Nanti kita di lap terakhir kita bisa untuk menjauhkan gap dengan rival, misalkan kita udah bisa tembus mengovertaking 3 rival di depan. Ini dia Marc Marquez dan juga Pol Espargaro bakal kita overtaking untuk posisi bertahan. Mampukah Asep dan KTM Tech 3 tampil superior seperti superhero, jadi mana kita harus bisa untuk menang dengan sangat-sangat perfect di sini. Oke, tikungan terakhir sebelum track lurus, kita coba untuk menggunakan power rank kedua untuk mengejar Marc Marquez di long strike kali ini. Ini masih mengejar Marc Marquez sebelum tikungan cepat di depan, dan mampukah KTM Tech 3 melesat mendekati Marc Marquez kali depannya bagus sekali. Oke, semakin ramai Marc Marquez, nampaknya kita udah bisa mendekati Marc Marquez di sini di tikungan ke-8. Dan nampaknya sudah mulai rapat, makin rapat dan semakin dekat dengan overtaking. Momentum overtaking Marc Marquez dari segi overtaking Marquez, glad breaking kali ini nampaknya si Marc Marquez kembali bertahan segini. Itu masih duel langsung, kita masih di depan Marc Marquez. Ini dia overtake kembali di tikungan ke-10 dan masih belum bisa, nampaknya si Marc Marquez terus bertahan dari serangan Asep di sini. Keep fokus, keep fighting. Sektor ketiga di high speed corner tikungan ke-11 mengejar Marc Marquez di final sektor. Ini dia masih mengejar Marc Marquez serta Pol Espargaro. Nampaknya duo Honda harus bertahan di posisi 23. Dan kali ini Jack Miller di depan kita. Kita overtaking Marc Marquez dari kita overtaking. Dan akhirnya bagus sekali, cantik sekali overtaking Marc Marquez di high speed corner sebelum final chicane. Dan akhirnya Marquez bertahan kembali. Oke, ini dia temannya di final chicane membuka bertahan. Dan kali ini Marc Marquez melawan lagi. Nampaknya Marquez sudah crash. Bagus sekali. Oke, luar biasa. Kita hampir tadi crash gara-gara si Marc Marquez memaksa untuk kita melebar, tapi akhirnya ternyata keberuntungan masih berpihak kepada Asep untuk bisa bertahan hingga sekarang mengisi posisi ketiga sementara waktu untuk mengejar Pol serta Jack Miller di final lap kali ini. Oke, keep fokus, keep fighting. Kita harus bisa kali ini mengejar Pol Espargaro serta Jack Miller, karena sekarang ini kita udah masa on fire banget. Meskipun ban kita sebelah kanan udah habis, kita nggak boleh nyerah, masih ada 3 sektor lagi. Oke, ini dia Larsi tepatnya di track lurus masih mengejar Pol Espargaro, dan akhirnya Larsi kembali mengejar, mencoba step di belakang Pol Espargaro tepatnya menuju high speed corner di depan. Dan kali ini semakin mengejar, dan kali tepatnya kita overtaking Pol Espargaro dari sisi kanan, kita langsung ke kiri. Apakah bisa mengejar kali ini tepatnya di tikungan ke 7, overtaking Pol Espargaro akhirnya bagus sekali, luar biasa. KTM tadi berhasil mengasapi Honda Repsol, kedua Honda di sini, dan mereka kembali Ducati. Itu Jack Miller kita overtaking dari segini, dan kita overtaking di tikungan ke-9 di entry corner. Akhirnya KTM bersama Asa kembali Jack Miller melawan lagi di tikungan ke-10 kali ini. Oke, entry corner ke-10, nampaknya Ducati mengajar kita, dia tanpa kena lelah. Oke, terlalu kembali depannya tikungan 11, masih mengejar kembali Jack Miller di sini, dan menuju sektor terakhir mengejar kembali Jack Miller. Mampukah Asep mengovertaking Jack Miller demi nantinya untuk menjauhkan gap yaitu sebanyak 0,2. Ini dia, keep fokus, keep fighting.
final sektor. Satu sebentar lagi kita menjadi final chicane. Kali ini kembali mengejar dari luar ke kiri, mencari tumpuan akselerasi. Kita overtaking Jack Miller di entry corner. 3 yang terakhir lagi kita overtaking Jack Miller di final chicane. Kita overtaking Jack Miller, bagus sekali. Akhirnya Asep bisa mengalahkan Ducati untuk MotoGP Assen di lap terakhir final sektor. Luar biasa, final chicane kita bisa mengalahkan Ducati yang sangat-sangat superior. Gak terduga, gak disangka ternyata Asep Surasep berhasil menang di MotoGP Assen kali setelah duel dengan Marc Marquez, Paul serta juga Jack Miller di lap terakhir. Kali ini masih Jack Miller tergeser oleh Franco Morbidelli untuk posisi ketiga. Astaga, ternyata kita nggak disangka ini serius. Gue seneng banget asli. Ini tumben-tumbenan KTM kuat banget di final lap cuy. Wah, gokil. Tapi asli ini merupakan duel yang paling epic sepanjang masa untuk musim kali ini. Bayangin aja, 2 set terakhir ternyata KTM bisa mengejar Ducati Factory hingga akhirnya kita harus duel sama Pol Espargaro. Dan juga terakhir kita melawan si Jack Miller, dimana tadi si Jack Miller cukup melawan juga, cukup bertahan. Tapi meskipun kita sempat kalah di sektor ketiga, tapi kita bisa menyusul ketiganya di final sektor, dimana di terakhir di final chicane kita bisa untuk membuat celah atau mendorong si Jack Miller agak sedikit keluar jalur. Akhirnya pun ya kita berhasil, meskipun tadi kita hampir potong jalur, tapi kita udah bisa untuk membuktikan bahwa emang ini KTM memang motor paling luar biasa mulai sekarang. Jadi kita pokoknya wajib juara dunia di musim ke-6 kali ini. Tepatnya untuk posisi paling terakhir diisi oleh orang yang keras itu Alex Rins. Jadi sayang banget ternyata si Valentino juga harus puas untuk finish di posisi ke-22. Tepatnya setelah ada kontak atau insiden dengan Alex Marquez, yaitu tepatnya di awal mula sektor kedua sebelum di track. Jadi benar sayang banget si Rossi harus kontak dan kelas sama si Alex Marquez. Untuk kesempatan kali ini poin kita bagusnya kita udah mulai rapat lagi dengan hanya berjarak 16 poin dari Marc Marquez. Jadi kali ini hanya ada 2 pembalap sepertinya yang bakal bersaing hingga nanti di musim terakhir, di seri terakhir, yaitu di seri Valencia. Karena emang di sini cuma kita doang yang jaraknya rapat sama si Marc Marquez hingga seri ke-9. Kemudian si Alex Rins, serta Franco Morbidelli, mereka semuanya hingga posisi paling terakhir kayaknya masih cukup susah untuk bisa mengendalikan poin mereka, karena emang banyak sekali lika-liku yang gak terduga di setiap balapan di MotoGP musim ke-6 kali ini. Dan lihat nih, ini KTM ternyata di konstruktor bisa loh menggeser Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Aprilia untuk posisi pertama. Lihat, bayangin aja, kita memiliki gap yang hanya tipis banget itu 2 poin dari pesaing kita utama itu Honda, di mana ini merupakan pertama kalinya KTM bisa mengisi untuk puncak klasemen konstruktor sementara hingga seri ke-9. Jadi semoga nanti di akhir musim kita bisa untuk membawa KTM meraih Triple Crown demi membanggakan juga KTM serta membanggakan Indonesia yang emang ini Asep lagi masa-masa on fire banget di MotoGP. Jadi yuk semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao. Picking up again live from the track, where the top 3 riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.